Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Kembali bersama saya Agus Vidi dan saya Vini Brian. sekarang sudah tahu dong teman-teman, kita bakal ngerakit PC lagi nih. Nah, komponennya udah banyak di depan Ya, kalau saya ada komponen banyak di depan, berarti kita akan merakit sebuah PC. Merakit sebuah PC dan bukan sekedar merakit aja, kita sekarang sekalian tutorial. Lanjutin video sebelumnya. Di video part 1 kita sudah kasih tips gimana mau memulai sebuah merakit PC kayak gitu, dan sekarang nah sinilah kita mulai kayak gitu ya, mengimplementasikan tips kita. Ya. Nah, anggap saja teman-teman sudah membeli semua komponen inilah. Jadi sekarang kita akan merakit sebuah PC. Oke. Nah, sebelum kita membahas komponennya, tujuan PC ini dibuat. Oke, jadi sebenarnya ini PC punya customer. Ya, betul. Dan seperti biasa ketika ada customer minta build sebuah PC di kita, jadi biasanya kita itu selalu tanya tujuannya ini PC-nya ini mau dipakai untuk apa sih? Seperti itu. Jadi, kebutuhannya untuk apa sih? Pasti kita selalu tanya. Dan customer kali ini bilang dia kebutuhannya untuk dipakai kuliah sehari-hari. Oke. Jadi kebutuhan sehari-hari, dan juga dipakai untuk gaming tipis-tipis. Nah, gamingnya itu tak tanya juga langsung mau dipakai game apa kayak gitu kan. Jadi dibilang sekelas game Point Blank dan juga ya Valorant katanya sih, dia baru mau main Valorant seperti itu. Nah, setelah menentukan tujuannya seperti itu, lalu tanya ada budget berapa supaya nanti disesuaikan dengan komponennya, dan apakah mau build-nya itu PC aja atau full set. Ini full set ya Kak ya? Ya, jadi customer kita ini bilang dia mau belinya buatnya full set, kemudian budgetnya hanya 3,5 juta. Wow. Oke, budget 3,5 juta. Dan dia juga ada requestan satu, biar tampilan PC-nya tuh kayak gaming gitu. Keren, kece, gaming berarti gitu. Kalau kayak gitu RGB dong. Ya, jadi harus ya RGB ya gitu deh. Oke deh, itu sudah tujuan dan juga harganya sudah, dan ini full set ya teman-teman ya. Kalau sudah jadi tinggal langsung pakai aja gitu. Oke, kita langsung bahas komponennya. Oke. Pertama, prosesor. Kita pakai apa? Untuk prosesor, nah teman-teman, karena kita dikasih pilihan gitu ya, budget 3,5 juta, kemudian full set, kemudian dipakai kebutuhannya seperti tadi. Nah, ini sebenarnya cukup menantang kita sih. Jadi kemudian kita berikan opsi sih kepada si customer kita. Kalau dengan budget segitu, spesifikasi kalau misalnya full baru mungkin nggak akan dapat karena full set kan. Ya, monitor pun sudah harganya sekian dan lain sebagainya. Jadi paling enggak ya sekitar 4-5 jutaan mungkin dapat baru semua. Cuman kita tawarkan karena budgetnya sekian, sudah tidak bisa naik lagi, mau nggak beberapa komponennya ada yang second. Berarti ini nyampur ya? Ya, ini campur, ini mix ini. Jadi ada beberapa komponennya yang second. Kemudian customer kita bilang yang penting masih bagus dan masih bisa dipakai. Kenapa tidak kayak gitu. Kemudian kita juga bilang sih, jadi tenang, kalau di kita kami sudah punya tipsnya untuk membeli komponen-komponen bekas, jadi nggak perlu khawatir sih seperti itu. Jadi untuk rakitan kita kali ini tuh mix gitu ya, ada yang baru, ada yang bekas. Oke, tadi prosesornya apa nih Kak? Nah, untuk prosesornya kita pakai Intel Core i5 yang generasi ke-6 yang 6500. 6500. Jadi 6500 itu udah ada VGA integratednya kan? Sudah ada VGA integratednya. Dan dia kalau prosesornya itu berarti mendukung LGA, soketnya itu LGA 1151. Ya. Dan sudah DDR4 sih. Oke, itu harganya berapa? Itu harganya kemarin kita belinya bundling sama Mobonya. Jadi kemarin kita dapat di harga 1 juta. Berarti ini Mobonya nih kita dapat yang Gigabyte B150M DS3H. Oke, ini yang LGA 1151 dan RAM DDR4. Ya, RAM DDR. Dan ini juga sudah support ada NVMe-nya ya. Betul. Oke, itu jadi teman-teman kembali perhatikan
compatibility dari setiap komponen yang teman-teman pakai. Oke, itu motherboard dan prosesor sudah. Itu bundling nggak ya? Ya, karena kita belinya bundling. Karena kebetulan juga harganya murah kan, 1 juta. Pun kalau di pasaran prosesornya bekasnya itu juga masih sekitar 650 sampai 700 ribuan. Kemudian motherboardnya sendiri juga pasaran bekasnya sih masih 500 ribuan gitu. Jadi ini kalau dapat harga 1 juta itu kan ya sudah murah banget. Jadi ini bisa dibilang sebuah tips juga ya kalau mau rakit PC budget gitu murah, mungkin bisa beli yang bundling kayak gini. Betul. Bisa jauh lebih murah. Oke, setelah itu mungkin ke RAM deh Kak. Kayaknya aku. Nah, ini nih RAM-nya. Oke. Nah kalau RAM teman-teman bisa lihat nih dari kemasannya aja masih bau-bau pabrik gitu ya. Jadi untuk RAM-nya ini memang kita beli yang baru. Karena kalaupun aku lihat di harga pasaran bekas-bekasnya itu harganya nggak terlalu jauh gitu dengan harga yang baru teman-teman. Karena mungkin RAM itu kan lifetime gitu garansinya, jadi harganya mungkin stabil kayak stabil gitu. Mas Pak. Jadi harga bekas sama harga barunya nggak terlalu jauh beda. Jadi selisih 50.000. Iya betul. Nah, jadi langsung aja aku ambil yang baru ini dari Apacer Panther DDR4. DDR4 ini 16 GB dual channel 2x8 GB. Oke, ini kecepatannya berapa ini ya? Ini yang 3200. Oh, ini udah kencang ya. Udah kencang semua tuh. Dan juga kita sudah perhatikan di mobilnya ini maksimalnya juga 3200 dan kita langsung maksimalin aja gitu. Ini harganya berapa tadi? Itu harganya 550.000. Oke, itu untuk RAM. Selanjutnya ini ada storage deh sekalian. Ini ada 2 storage ya kalau nggak salah. Ada SSD dan juga hard disk. Ya sudah. Nah untuk storage-nya memang seperti tips yang sudah kita kasih sebelumnya, untuk di OS-nya, sistemnya itu kita pakai yang SSD NVMe, apalagi mobilnya sudah support untuk NVMe, jadi kita langsung aja belikan yang NVMe. Dan yang kita pakaikan ini dari macOS itu yang 256 GB NVMe yang kecepatannya kurang lebih support up to 2400. Ini sudah cukup kencang sih. Cukup kencang ya untuk PC budget lumayan. Kemudian secondary yang itu baru ya, untuk ini baru. SSD-nya baru, itu harganya 250 kalau nggak salah. 255.000 maaf. 255.000. Ini kondisi baru. Dan ini secondary-nya hard disk. Nah, seperti tips yang sudah kita kasih tadi, memang untuk hard disk itu memang digunakan untuk penyimpanan data. Jadi untuk menyimpan game ataupun data-data pribadi lainnya itu lebih bagus ya di hard disk. Jadi kita kasihkan hard disk yang 2,5 inci aja, ukurannya 1 tera. Ini second ya, bekas, cuman kita cek di lewat aplikasi itu masih health-nya masih 100, performance masih 100, jadi aman sih untuk dibeli. Dan ini kita dapatnya di harga 250.000 untuk yang 1 tera. Nah, murah ya sekarang. Ini 1 tera itu 1000 giga ya teman-teman ya. Oke, itu untuk penyimpanan. Habis itu jantungnya deh Kak, itu di pojok. Oke. Untuk power supply, karena ini power supply budget istilahnya kayak gitu, karena budgetnya juga tipis dan juga yang penting bisa memenuhi kebutuhan. Nah di sini kita pakai punyanya Enlight, karena Enlight maksudnya dari segi brand dia sudah cukup oke. Kemudian harganya juga cocok di kantong untuk yang sekarang ini. Jadi ini kita pakai yang Enlight yang 400 watt, itu harganya barunya 300.000. Kita beli baru 300.000. Oke, itu baru. Dan ini udah sangat cukup ya untuk menyuplai komponen yang ini yang ada di sini. Dan juga seperti di tips kita yang sudah kita pernah kasih itu kan, kita perhatikan juga di motherboard pin untuk istilahnya konektornya itu dia di sini kan yang gigabyte ini perlu 24 pin dan juga 8 pin. Untuk di power supply-nya sudah ada yang untuk 8 pin ya. Sebenarnya untuk konektor pin CPU bisa dipasangkan hanya 4 pin saja, tapi harus banyak sekali pertimbangan di sana. Ada hitung-hitungan watt dan voltage segala macamnya. Jadi mungkin teman-teman bisa searching lagi buat pemasangan pin CPU ya. Banyak sekali ada hitung-hitungannya di sana. Oke, kita nyari amannya, kita isi full slot aja, nyari aman. Oke, selanjutnya itu PSU sudah.
ini deh casing deh kak. Nah. Depan saya nih yang hitam gede dan cakep ya. Kalau casing memang kita kasihkan yang case yang baru gitu ya. Karena sekarang harga casing juga sudah dari harga 200.000 pun sudah ada Yang bagus. dan sudah cukup bagus sih. 300 ribuan ini sudah cukup oke. Dan kali ini kita kasih casing yang gagah kelihatannya seperti itu karena requestannya biar supaya tampilannya gaming, ada RGB-nya ini sudah dapat 3 fan RGB bawaan itu ya. Jadi ini sih yang kita pilih, ini dari Paradox apa ya kalau nggak salah ini lupa namanya ya. Durandal. Oke. Jadi ini dari Paradox punya Paradox Durandal. Itu jadi teman-teman kalau misalnya mau tertarik juga dengan casing ini, itu Paradox Durandal namanya. Jadi ini sudah langsung dapat 3 fan RGB-nya gitu ya. Jadi ini dengan harga 460.000. Oke. Ada pilihan warna hitam, putih dan pink. Wow, pink kan? Harusnya pink sih, kayak enak pink. Tapi ini memang permintaannya hitam tadi. Oke. Jadi ini untuk ukuran apa nih kak? Mempunyai yang support ini? Nah ini mobonya supportnya untuk MATX. Karena mobo kita MATX ya, kita belikannya juga yang MATX. Ya nggak terlalu gede atau kecilan ya. Biar pas. Biar pas. Itu oke. Selanjutnya periferalnya deh. Ada monitor di sini. Untuk monitornya sendiri kita beli yang second. Cuman ini baru dipakai beberapa bulan, jadi masih garansi, kemudian masih full set dan masih bagus lah seperti itu. Jadi karena kita juga menekan budget, jadi kita ini dari inforceindonesia.com gitu ininya situsnya. Kemudian ini juga ya walaupun belum full HD tapi dia sudah apa ya jadinya di atas HD dia. Apa Jadi ya? dia HD tuh plus ya? HD plus ya, Ya, HD plus. Jadi ini Oke, jadi ini sudah HD plus, sudah sangat cukup sih. Jadi portnya ada HDMI sama VGA, ya sudah cukup sih untuk apalagi untuk daily use kan, Daily use, ya. sama gaming tipis-tipis ini sudah cukup sih buat kami yang 19,5 ini. Ini karena budget ya, jadi kita menggunakan membeli monitor bekas tapi masih garansi. Ya masih garansi. Dan ya oke lah untuk keseharian walaupun nggak yang the best, tapi sudah cukup banget. Oke, itu untuk monitor. Tadi harganya berapa? Harganya 500.000 kita dapat. 500.000. Gas. Oke, selanjutnya di sini ada yang kuning nih. Ada keyboard. Ya ini kit ya, paketan Oh, ini keyboard mouse. Jadi dari Armageddon AK6770. Nah ini dia. Jadi ini sudah Gede ya? Sudah dapat keyboard, kemudian dapat mouse. Ini sejauh ini kalau misalnya teman-teman cari yang bundling itu yang ini sih yang paling termurah ya. Yang lain-lainnya masih kayak punya Avantex itu 200 ribuan, Lexus itu 200 ribuan. Tapi untuk yang dari Armageddon ini dia harganya 160.000. 160.000. Wow, ini baru ya kak ya? Baru, kita kasih baru. Baru dan udah dapat keyboard Dan juga mouse. Dan pastinya RGB dong. RGB ya, looksnya kan looks gaming nih. Walaupun dia bukan yang mechanical tapi dia sudah looksnya lah looks gaming gitu. Pemuja RGB mungkin bisa ke sini ya. Dia juga ada fitur-fiturnya, masuk banyak sih fitur-fiturnya. Oke, itu untuk keyboard dan juga mouse. Saya rasa udah semua kayak. Udah semua sih. Oh iya, ada belum? Apa itu? VGA. Oh iya. Ketinggalan. Kayak aku ngeliat. Oh iya. Betul. Oke. Jadi karena tadi dibilang kebutuhan itu daily use dan juga ada gamingnya pun gaming yang tipis gitu ya, sekelas Point Blank dan juga Valorant. Dia baru mau akan main Valorant. Ini kita pakein yang Nvidia punya
Itu GeForce GT 730 dari punyanya Asus. Ini sudah cukup banget, ini 2 GB DDR5. Jadi sudah sangat cukup sih, GTA 5 pun masih bisa dimainkan di 40 fps di settingan normal dengan VGA ini. Kayaknya udah lumayan lah, udah enak lah ya, Dan ini memang kita belinya second, tapi masih like new. Like dari bungkusnya aja kayak masih baru, dan ini masih garansi loh, garansi resmi. Jadi kita dapat harga second, harga bekas, tapi kualitasnya masih kualitas baru, karena katanya dipakai baru cuma sekali 2 kali. Dia pengen upgrade ke yang lebih tinggi, dan langsung aja kita ambil. Oke, jadi udah enak lah ya segini, udah nyaman lah ya untuk daily use. Betul. Yang gaming tipis-tipis. Oke, dan sekarang saya melihat ada ini deh, fan HSF-nya kayak banyak banget yang tinggal ini. Saking banyaknya barang dan juga budget yang Karena ini full set nih soalnya. Biasanya kan kita rakit yang PC only. PC only ya. Oke, ini ada fan cooling ya. Oke, ini fan cooling untuk CPU. CPU. Jadi karena permintaan supaya tampilan, walaupun spesifikasinya ya menengah ke bawah lah, Ya. tapi diminta supaya tampilannya itu ada rada-rada gaming, kemudian RGB gitu kan. Jadi ini kita kasih fan coolernya itu dari ALCY. Ini sudah ada RGB-nya. Ini yang seri ASGH115X. Iya. 35 ampere. Oke, ini memang untuk Intel Ya, khusus untuk Intel. 1151. Jadi 115X itu jadi bisa untuk 1150 atau 151. Oke. Jadi itu untuk fan cooling, dan ada peripheral yang kecil-kecil nih aku lihat. Di sini kayaknya ada antena nih, antena apa nih kayak? Itu USB Wi-Fi sih lebih tepatnya. Ini murah banget, harganya cuma 20.000. Wow, sangat murah ya. Jadi ya karena motherboardnya itu nggak ada Wi-Fi bawaan ya. Ada sih memang motherboard yang sudah ada Wi-Fi bawaan, cuman yang ini karena belum tidak ya. belum ada. Jadi kayaknya untuk nyambungin internet kan harus perlu pakai kabelan atau bisa pakai ini supaya bisa connect Wi-Fi sih. Ini untuk wirelessnya ya. Ya. Ini ada Bluetooth-nya nggak? Apa Wi-Fi aja? Enggak, cuma Wi-Fi. Wi-Fi aja. Oke. Ini untuk perintilan, dan satu lagi depan. Ini apa ini kak? Itu mousepad. Oke, mousepad. Ini mousepad ukuran berapa ini? Ini ukuran yang kecil itu berapa ya dia? Ini 250. 250 kali 210 mm ya. Ya. 25 cm kali 21 cm berarti ya. Ini yang kecil lah, yang SM atau SS kalau nggak salah ya. Nah, ini kondisi baru ya kak ya? Dong, baru. Kita kasih yang baru. Kalau bekas kotor. Gitu. Oke, ini harganya berapa? Karena murah kita kasih yang baru aja, ini harganya 12.000. Wow, 12.000. Ya sudah dapat yang apa istilahnya gini ya, kain ya. Oke, jadi cukup lah ya untuk kita main game, terutama kan kita pakai mouse biar nggak licin. Betul. Gitu ya, biar enak lah kita mau geser-geser mouse-nya. Betul. Oke, harganya 12.000. Ini promo apa gimana kak? Enggak, memang harganya Harganya udah untuk 12.000 online gitu. di daerah Bali loh ini. Oke, ini saya kaget lah, 12.000 loh. Kalau gitu saya mau nyari satu deh. Ya, nanti mungkin kalau teman-teman juga tertarik bisa tanya di komentar, di komentar taruh di link komentar. Pembelian ya. Oke. Saya rasa itu. Kita lihat dulu deh. Oke. Nah, sebenarnya di sini kita mau ada tambahin satu fan lagi sih untuk di belakang. ya untuk exhaustnya. Oke. Itu fan tambahan itu warna apa kak? Yang RGB dong. RGB. Yang Oke. RGB. Nah, kita suka RGB. Ya, sebenarnya nggak terlalu suka sih kalau berlebihan ya. Oke. Langsung aja kita rakit ya. Let's go, kita rakit. Oke teman-teman, jadi kita udah rapikan beberapa barang ya. Dan di sini ada komponen-komponen pentingnya dulu deh yang di bagian motherboard. Kita akan mulai tutorial rakit PC-nya. Nah, yang akan merakit di sini adalah kakak saya, dan di sini saya akan memvideokan ya beberapa part-part pentingnya di sini.
Oke, langsung saja dimulai Kak. Oke, jadi kalau kita mau merakit PC, jadi pertama yang harus kalian lakukan itu keluarkan dulu motherboardnya dan taruh di atas sebuah meja ataupun yang tempat yang ya, cukup untuk teman-teman bisa merakit lah seperti itu. Kemudian siapkan juga komponen-komponen yang akan ditaruh di motherboard. Contohnya seperti prosesor, kemudian RAM sama SSD NVMe kalau ada ya, slot untuk NVMe. Jadi silakan siapkan itu dulu karena dia yang akan dipasang di motherboardnya. Jadi langsung kita pasang teman-teman ya. Jadi pertama kali untuk pasang prosesornya sendiri juga ini setiap gini beda-beda ya. Jadi kalau yang untuk Intel itu seperti ini. Jadi ini bisa ditekan, kemudian ini bisa dibuka seperti ini. Nah, dilihat teman-teman untuk prosesornya sendiri. Ini kan di belakang prosesornya kan ada tempat-tempat untuk pin-pinnya. Ini juga ada ini soket-soketnya. Kemudian ini pastikan teman-teman di sini ada, kalau di prosesornya itu ini ada tanda seperti ini. Ini pasti ya segitiganya. Pastikan juga di sini juga ada tanda segitiganya. Di mana dia segitiganya ternyata di sini, ya berarti pasangnya seperti ini teman-teman. Oke, ya, itu langsung pasang. Dan ini juga sudah ada gininya sih, jadi nggak akan salah sih teman-teman. Harusnya ketika teman-teman sudah mengikuti sesuai dengan aturannya sih sudah pasti benar. Nah, kemudian dia ditutup seperti ini, lalu dikunci ya. Oke, dikunci seperti itu. Nah, kalau sudah prosesor dipasang, kemudian kita pasang gininya, coolernya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang bawaannya juga bisa saja. Cara pemasangannya juga sebenarnya cukup gampang. Nah, karena kita pakai yang punyanya LCY kali ini untuk yang RGB, kita keluarkan langsung. Lalu, nah di sini kita dapat untuk mountingnya, kita pasang dulu karena ini untuk di belakang, jadi pastikan pas dengan ininya. Seperti ini. Nah, di sini ada tempatnya, jadi dipasang seperti ini. Nah, sudah terpasang, nanti tinggal Nah, di sini biasanya tergantung sih, di coolernya itu dapat ada yang langsung isi thermal paste-nya atau enggak, karena ini tidak ada, jadi kita harus pasangin. Kita harus kasih dia itu pasta. Nah, teman-teman, karena ini tidak ada pastanya, sebenarnya dia ada isinya, ada pasta bawaannya langsung untuk di LCY ini. Cuman karena kita sudah sempat coba dulu, jadi sudah kita hapus sih ini. Jadi kita harus pakaiin pasta baru seperti ini. Jadi untuk pengisian pastanya juga kita isinya tuh di prosesornya gitu teman-teman. Nanti ini ada yang tipe untuk disuntikan, ada juga yang dioles gitu. Jadi ini juga nggak harus banyak-banyak juga sih teman-teman, jangan gini secukupnya, karena nanti dia akan menyebar sendiri teman-teman. Jadi cukup dipasang segitu aja, atau bentuknya kadang-kadang ada yang X, ada yang tambah plus seperti itu. Jadi cukup seperti itu aja, nanti dia akan menyebar sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian ini tinggal disesuaikan aja sama mounting yang tadi. Jadi sesuaikan sama gininya ya, tempatnya nanti tinggal dipasang. Karena ini lebih gampang sih masangnya yang ini, karena dia sudah ada tempatnya. Kalau yang punyanya ori bawaan Intelnya dia agak susah sih untuk pasangnya, cuman yang ini gampang, tinggal kita obeng saja. Oke, jadi untuk rakit di sini sebenarnya perkakasnya cuma obeng aja sih sebenarnya. Iya, sebenarnya perlu obeng sih, wajib sih itu. Jadi tinggal teman-teman keratkan. Ini juga harus di perbagian-bagiannya ya. Kita ngencengin nyilang gitu ya, Nyilang ya. rata. Sekarang bagian terakhir sampai dia misalnya tidak bisa di
Ini lagi ya, pakai perasaan juga sih sebenarnya gini. Jangan pakai otot ya. Kalau pakai otot Kalau dipaksain juga jangan terlalu dipaksa juga sih. Jadi berarti setidaknya motherboardnya setidaknya sudah kencang menurut perasaan teman-teman, jadi sudah cukup. Lagi sudah gitu. Oke, nanti lalu ininya dipasang. itu pinnya ya. Ya, pinnya. Jadi ini usahakan sama, di sini ada seperti ini ada tempatnya. Jadi teman-teman pasangnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu mungkin bisa cek manual booknya ya, Betul. itu tempat konektor untuk apa ya, CPU Kemudian untuk ulernya kabelnya itu ini bisa dirapikan ala-ala teman-teman sih, yang penting rapi. Nah, ini sudah nggak terlalu kelihatan kan kabelnya ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, ini kita simpan aja. Nah, karena di gini kita pasang SSD sekarang. Ini karena masih baru berarti kita harus gunting ya. Oke teman-teman, jadi perkakasnya bukan cuma obeng ya, ternyata perlu gunting. Ya, tapi biasanya ada sih yang untuk yang SSD yang lainnya tuh nggak perlu digunting seperti ini sih. Jadi dia langsung buka dari boxnya dan sudah bisa diambil. Ternyata perlu. Seperti ini. Nah, teman-teman sesuaikan ini karena ini supportnya NVMe, jadi di sini ada untuk konektornya, dan pastikan sama, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Seperti ini. Nah, karena ini tidak dapat baut bawaan, jadi kita harus, teman-teman juga harus punya sedia bautnya seperti itu. Tapi biasanya di casing juga dapat sih baut, cuman kadang jarang ada yang memberikan baut untuk NVMe gitu ya. Dia karena dia ukurannya yang sekecil ini teman-teman. Habis begini, nah ini akan kita pasang di bagian belakang sini. Ini juga pakai perasaannya sih, jadi seberapa pasnya. Oke. Nah, ini dia terpasang dengan aman. Jadi kemudian kita lanjut pasang ke RAM-nya. Buka RAM gampang ya. Gampang. Nah, beberapa SSD NVMe biasanya seperti ini sih kemasannya. Memang nggak tahu sih yang sekarang ini agak susah. Nah, ini masih baru nih teman-teman. Oke, Di bawah aja. aku di bawah aja. Itu RAM-nya sendiri juga teman-teman bisa perhatikan di situs mobilnya, apakah dia itu dipasang pertamanya itu di slot 1 atau slot 2 nya duluan. Jadi kalau yang di sini dari dia slot 2 dan 4. Jadi kalau misalnya dipasang dual channel seperti ini, kalau dipasang satu pun yang di bagian 2 nya dia yang dipasang. Ini sebenarnya yang paling maksimal. Nah, ini juga harus diperhatikan juga teman-teman, jangan asal dipasang karena di sini ada seperti tempat di sini. Ini jadi harus pas dia, jangan sampai terbalik gitu ya. Kalau terbalik dia nggak akan bisa masuk, dan kalau teman-teman paksa nanti bisa buat patah yang ada di dalam motherboardnya. Jadi ini pastikan sudah pas. Kalau sudah pas nanti tinggal ditekan. Nah, sampai berbunyi suara klik seperti itu. Ini juga lagi satu. Nah, untuk di motherboardnya sudah semua. Ini saja yang komponen-komponen yang sudah terpasang di motherboard. Sekarang kita langsung pindah ke casing. Oke, sekarang kita masuk ke casing karena tadi sudah yang di bagian motherboardnya sudah. Sekarang kita pindah ke casing ya. Kita buka dulu semua yang ada di casingnya ini dari side panelnya kiri kanannya itu kita buka aja dulu. Jadi bukanya pun pakai jari pun bisa, kalau nggak bisa pakai jari ya pakai obeng.
Dan pastikan perlahan-lahan buka, karena dia setiap masing-masing casing itu berbeda-beda cara bukanya. Kalau ini sih ditarik ke belakang untuk yang di side panel belakangnya gitu ya. Seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan ini istilahnya kabel-kabel yang bawaannya, kemudian di ini juga ada baut-baut yang kita dikasih seperti ini. Jadi ini bisa teman-teman ada baut-baut untuk pasang motherboard dan sebagainya. Kemudian untuk di bagian depannya juga kita akan buka. Oke, ini mungkin kita tidurin dulu ya karena takutnya nanti jatuh. Karena ini kaca teman-teman ya, tempered glass. Jadi baut-bautnya bisa teman-teman amankan tempat yang aman supaya nanti tidak bingung mencari untuk supaya tidak hilang juga. Nah ini kemudian kita bisa amankan juga dulu supaya ini aman. Nah ini dia, kita akan taruh motherboardnya di sini, power supply di sini, dan semua komponennya akan dijadikan satu di casing. Tapi sebelum itu kita harus buka ini juga teman-teman. Kabelannya ini kita sudah dapat baut-bautnya, nanti kita akan ambil bautnya dari sini. Nah kita lihat ini ada apa saja. Biasanya pada umumnya casing-casing pada umumnya pasti selalu ada ini sih teman-teman. Jadi ada ini untuk powernya teman-teman. Jadi untuk tombol-tombol power di sini, kemudian ada hard disk LED, tombol reset biasanya, tapi ini karena tidak ada tombol reset jadi ini hanya power LED, tombol power, sama ini untuk ya power LED sama hard disk LED. Kemudian ini ada slot untuk USB karena ini di depannya ini di front panelnya itu ada slot USB, ini dia di sini. Dan juga ada audio. Nah ini nanti kita akan pasang di motherboard teman-teman. Ini juga ada USB 3. Ini juga kita akan pasang di motherboard. Pastikan teman-teman motherboard teman-teman juga sudah ada mensupport ini semua, jadi supaya pas lah. Nah ini kebetulan karena dia sudah dapat 3 RGB bawaan, jadi dia ini sudah ada ini powernya untuk ke ininya, apa tuh namanya, fan-nya ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan power supply-nya ke sana. Oke, ini kita buka dulu semua ya teman-teman, nanti untuk perapian kabelnya baru terakhir itu. Oke, sekarang kita masukkan dulu power supply-nya teman-teman. Sebelum kita masukkan motherboard-nya, kita masukkan dulu power supply-nya. Ataupun kalau misalnya teman-teman punya fan tambahan lagi mau dipasang di atas atau di bagian bawah sini masih bisa. Ataupun mau memasang hard disk untuk atau SSD yang ukuran 2,5 bisa dipasang dari sekarang sih teman-teman, sebelum nanti si motherboard-nya masuk. Jadi supaya pas nih, ini seperti ini sudah ada tempat nih untuk di pemasangan hard disk atau SSD ya. Bisa teman-teman taruh di depan atau di belakang, jadi bisa saja sih sebenarnya. Nanti tinggal dibautnya dari situ. Oke, kita pasang power supply-nya dulu teman-teman ya. Nah, ini power supply-nya teman-teman bisa ambil. Kemudian ini tempat power supply-nya di sini kebetulan yang di bawah, ada yang juga yang di atas, cuman kalau yang di atas kayak kurang kurang bagus sih sebenarnya. Nah ini biasanya power supply-nya seperti ini. Nah, seperti ini ada tempat sebenarnya, berarti ini bagian bawah gitu teman-teman. Bisa teman-teman pasangnya seperti ini, atau bisa juga seperti ini, tergantung dia tempatnya mountingnya seperti mana. Pastikan juga lihat di sini ya, biar pas. Ini nah ini sudah pas teman-teman. Jadi dia itu akan pas dengan lubang-lubang tempat bautnya. Jadi langsung kita pasang saja baut-bautnya.
Oke, kita ambil dari yang tadi itu kita dapat, anggap saya di sini karena ini juga sama saja sih. Nah, seperti ini kurang lebih baut untuk power supply ya. Jangan sampai salah yang untuk di motherboard, teman-teman pakai ini untuk di sini. Oke, sudah pas ya teman-teman ya. Jadi dipasang keempat-empatnya. Oke, kita pasangnya juga menyilang teman-teman ya, supaya pas dulu di bagian masing-masing sisinya. Sudah, kita pasang harddisknya saja, kita taruh di belakang saja kalau muat ya, tidak muat, supaya tidak terlihat. Seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada tempat kuat untuk baut-bautnya, kita tinggal pasang saja bautnya dari sebelah sana. Oke, untuk harddisknya sendiri teman-teman bisa dipasangnya itu di bawah, bisa di sini ada panas slotnya itu ada di bawah sini, ada di bawah sini. Sampai kita pasang di bawah aja kali ya, biar mudah gitu ya, biar nggak terlalu makan tempat juga di sini. Jadi ini pemasangannya itu dari bawah teman-teman. Jadi teman-teman harus seperti ini. Dan ini sesuaikan dengan tempatnya. Oke, ini sudah terpasang. Oke, kalau sudah harusnya terpasang, kita ambil juga kabel gininya ya, SATA-nya. Jadi ini namanya kabel SATA nih, kabel SATA. Kalau SATA biasanya di teman-teman beli motherboard baru pasti dapat biasanya kabel SATA. Nah, ini teman-teman bisa langsung pasang di harddisknya. Harusnya pasang kabel dulu ya kali. Bisa. Ini seperti ini sih maksudnya. Nah, nanti ini yang akan ke motherboardnya. Jadi nanti untuk dari power supply-nya juga jangan lupa teman-teman, kita pisah-pisahkan dulu kabel-kabelnya. Ini yang bakal nanti ke motherboard, dan ini yang akan ke motherboard juga. Nih dia biasanya soket-soket untuk ini yang ke harddisk, ini molex ke sini. Jadi kita pakai yang ini aja. Jadi mungkin satu ini kita tidak akan pakai karena cukup ya. Yang tidak kita pakai, yang kita langsung rapikan saja ke bagian dalam. Jadi, kalau bisa sih langsung dirapikan seperti ini, ditutup. Nantilah kita waktu pas kabel manajemen gitu ya. Jadi ini tidak terpakai, yang lainnya ini terpakai semua. Oh, ini kabel VGA juga nggak terpakai sih ini. Ini ada 6 pin. Ini tidak terpakai karena VGA-nya tidak perlu. Kabel power kita pasang yang bisa dipasang dulu teman-teman. Seperti untuk yang ke sabel-sabelnya. Nah, kalau sudah terpasang, baru kita sekarang
pindah, kita akan pasang motherboardnya. Ini sampingkan, kita rebahkan. Ketika pasang motherboard, teman-teman jangan lupa untuk pasang back panelnya ya. Jadi back panelnya itu pasti ada. Ini pasang di sini teman-teman. Pastikan sampai dia itu klik gitu ya. Nah seperti itu. Nah supaya dia itu kokoh. Kalau sudah, kita tinggal pindahkan si motherboard, kita masukkan. Nah karena ini ukurannya MATX dan casingnya juga ukuran MATX, jadi dia pas. Nah kalau teman-teman pakai casing MATX tapi motherboardnya ATX, jadi dia nggak akan bisa masuk. Jadi itu perlu dipastikan teman-teman. Jadi kita pelan-pelan kita mulai masukkan, paskan juga dengan port-portnya. Nah kalau sudah pas seperti ini, kita paskan dengan ini lubang-lubang baut yang ada di sini. Jadi ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini karena tidak ada tempatnya, jadi sebenarnya bisa dikasih tambahan sih ini karena teman-teman bisa dapat. Jadi bisa dipasang dulu karena di situ perlu baut. Nah di bagian sini tadi perlu kan, jadi teman-teman bisa pasang di sebelah sini. Oke, ada perlu 6, kita pasang lagi. Oke, sudah pas, sudah sesuai. Oke, sekarang baru kita akan membaut untuk si motherboardnya. Usahakan dipasang semua teman-teman itu ya, karena supaya lebih aman sih motherboardnya terkunci dengan baik. Jadi kalau bisa sih dipasang semua, walaupun sebenarnya dipasang segini ya 5 atau 4 itu sudah cukup, cuman supaya lebih aman kita pasang semuanya. Oke, kalau sudah terpasang, sekarang baru kita tinggal menyambungkan segala sesuatunya itu ke motherboardnya. Oke, kabel-kabel ini kita nanti merapikan itu terakhir teman-teman ya. Jadi kita pertama itu kita pilah-pilah dulu kabel-kabel mana yang akan ke motherboard, mana-mana yang hanya perlu di belakang. Nah tadi ini kita perlu yang pasti 24 pin. Ini kita lihat, sekarang kita lihat di motherboardnya. Di motherboardnya itu dia untuk yang 24 pin ada di sini. Nah teman-teman bisa masukkan lewat sini, nah supaya lebih rapi. Nah untuk pemasangannya itu sesuaikan dengan posisi gininya pinnya. Jadi di sini ada untuk penguncinya, ini dia penguncinya. Jadi usahakan sama ya teman-teman, jangan terbalik seperti ini, tapi ikuti
ikuti gini ya teman-teman ya, untuk tempat pengunciannya ini pasti akan pas. Nah ini pastikan terpasang dengan baik dan sudah terkunci. Nah jadi teman-teman bisa rapikan, nah seperti itu. Kemudian tadi ini yang untuk ke CPU, karena kita lihat dia ada biasanya di pojok kanan atas, jadi di sini juga ada tempat untuk kita memasukkannya dari sini teman-teman. Oke seperti ini, kita keluarkan dulu, kemudian kita rebahkan lagi. Nah ini karena dia perlu 8 pin, kita harus sambung teman-teman. Ini kan 4x2, ini teman-teman kita harus sambung dia dulu seperti ini, baru teman-teman pasang. Ingat kembali mana pin penguncinya, pasangnya sesuaikan ya. Nah kalau sudah terpasang baru bisa ditarik kabel yang tadi supaya lebih rapi. Oke seperti ini. Nah ini baru untuk daya untuk ke motherboardnya. Sekarang untuk komponen lainnya seperti tadi kabel SATA tadi yang sudah kita pasang. Kabel SATA ini dia juga perlu masuk ke motherboard. Kita lihat lagi kembali, di sini ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Kita pasang lewat yang di sini aja teman-teman, supaya karena di sini tidak ada tempat, jadi kita pasang di sebelah sini karena perlu satu saja. Nanti masuknya lewat sini teman-teman. Langsung kita arahkan ke yang paling dekat saja. Sini kita pasang seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke pasang ke bagian kabel-kabel untuk front panel. Ya ini bagian-bagian kabel front panelnya. Jadi biasanya ini yang paling terakhir sih kita pasangnya, paling ribet sih. Nggak ribet amat sih. Susah megangnya. Kita rapikan dulu biar supaya rapi. Oke. Jadi kita pasang dulu yang untuk USB dan juga audionya. Kita lihat kembali. Di sini sih teman-teman bisa lihat di buku panduan atau di websitenya. Di sini juga ada tulisannya sih FUSB 1, ada berarti artinya front USB. Satu ada 2 karena di sini. Dan untuk audio biasanya di sebelah sini. Nah ini ada tulisan F audio, front audio seperti itu. Oke ini panel untuk di on off nya ada di sini, kemudian USB 3 nya ada di sini. Karena kita sesuaikan. Nah USB 3 ada di sini, berarti dia masuk lewat sini teman-teman. Lewat sini. Sorry lewat sini ya. Nah lebih dekat. Nah ini juga ada tempat-tempatnya, jadi usahakan sama ya gini ya tempatnya ya, seperti ini langsung dipasang. Nah seperti itu. Kemudian yang lainnya, jadi karena USB tempatnya di sini, jadi kita bisa keluarinnya dari bawah sini atau dari sini. Ya lebih dekat ya, mungkin kita dari sini aja yang USB dulu sekarang. Ini yang USB, kita langsung pasang ke sini. Pastikan juga ininya ada, nah ada tempat-tempat seperti ini, jangan sampai langsung asal pasang nanti bisa bikin bengkok, tapi sesuaikan sama ini. Kalau sudah sesuai pasti pas dia. Oh yang satu aja sini. Kemudian untuk yang audio nanti karena ada di sebelah sini, kita keluarnya dari sini. Ini juga sama, dia ada tempat ini ya, soketnya tuh harus pelan-pelan, hati-hati. Tinggal satu lagi, yaitu kabel front panel. Ini dia. Itu ada hard disk LED, kemudian ada power LED,
dan juga ada ini power switch, jadi ini untuk yang on off nya. Kita akan pasang dia karena ada di sebelah pojok kanan bawah. Kita keluarinnya dari sini, sebelah sini ya teman-teman. Oke, ini karena pemasangannya agak sedikit ribet, kita rebahkan saja. Oke, biasanya di pojok kanan pojok kiri atas itu yang sebelah sini, di sini juga sudah ada keterangannya teman-teman ya. Itu power LED plus minus. Yang ini plus minus, ini juga ada tulisannya ya teman-teman, plus minus nih seperti ini. Nah, jadi seperti ini, ada power LED plus, power LED minus. Pasangnya harus sesuai dengan letaknya, jadi dia ada di pojok, biasanya pojok kiri atas. Ya, tuh. Pasangnya harus sesuai juga, ini plus minus. Nah, di sini nih agak susah-susahnya masang ini. Nah, baru di bawahnya power LED itu ada hard disk LED-nya, plus minus juga sama. Harus sesuai dengan letaknya. Di bawahnya. Baru terakhir di sebelahnya power LED ada power switch. Ini power switch sebelah sini. Oke, nanti tinggal dirapikan saja. Oke teman-teman, ini sebenarnya sudah bisa, tinggal dites nyala, sudah bisa karena dia prosesnya sudah ada VGA bawaan. Tapi karena ini kita pakai VGA eksternal tambahan, jadi kita harus pasang. Nah, di sini ada tempat penguncinya nih. Ini sistemnya langsung dia, jadi bukan sistem yang buka tutup, ini langsung. Jadi ini VGA-nya kita akan coba langsung pasang dia. Biasanya kalau VGA yang ukuran agak besaran dia belum kita buka ini ya, slot ekspansinya, tapi ini katanya sepertinya cukup ya, kita coba aja langsung. Oh maaf teman-teman, ini kita harus buka dulu ini penguncinya. Ini setiap casing itu pasti ada pengunci untuk VGA nya supaya dia itu tetap tidak berpindah-pindah tempatnya, karena dia akan horizontal gitu ya. Nah ini nanti kita pasang lagi. Sekarang kita pasang VGA nya dulu. Ini juga harus teman-teman perhatikan untuk pemasangan pinnya harus pas. Sudah pas, baru teman-teman bisa mulai masukkan. Nah sampai berbunyi tek seperti itu artinya sudah masuk dengan pas. Lalu teman-teman bisa langsung kunci saja. Nah seperti itu. Nanti bisa teman-teman kasih baut tambahan untuk di bagian VGA nya supaya lebih terkunci dengan aman. Tapi ini karena ukuran berat VGA tidak terlalu berat, sepertinya tidak perlu dikasih tambahan pun juga sudah aman karena sudah dikunci dengan baik di sini. Kecuali kalau teman-teman pakai VGA yang cukup besar dan agak berat, jadi dia perlu dikunci tambahan untuk di sini. Tapi ini sudah cukup sih karena sudah kuat gitu. Nah seperti ini teman-teman. Nah sebelum kita melakukan istilahnya kabel manajemen dan juga finishing,
kita harus tes dulu ini PC-nya nyala atau enggak, supaya jangan sampai kita sudah selesai, kita sudah tutup, nah jadi ternyata masih ada yang tidak mau hidup seperti itu. Jadi kita tes dulu nyala atau tidaknya. Teman-teman bisa langsung siapkan kabel powernya yang bisa langsung dicolok ke stop kontak. Ya, mungkin sebelum dicolokkan teman-teman pastikan lagi soket-soketnya itu udah masuk dengan baik ya. Dicek lagi sekali, oke. Ya sudah ya. Oke, kita apa aja tuh? Oke, kita masukkan ke stop kontak dulu. Seperti ini caranya. Nah, kita akan langsung coba hidupkan. Kalau dia hidup, dia akan hidup seperti normalnya. Tapi kalau tidak ya. Tapi kita belum pasang gini sih, supaya LED RGB gininya. Untuk fan-nya ya. Untuk fan-nya. Jadi ini kan fan-nya sudah ada seperti ini. Nah ini kita tinggal hubungkan saja ke moleksnya. Seperti ini kita hubungkan saja. Ini maksimal sih bisa 4 ya teman-teman. Jadi jangan lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 itu bisa berbahaya, terbakar. Jadi maksimal 3. Jadi kalau teman-teman banyak masang fan, jadi maksimal itu 3, nanti bisa dihubungin ke satu gini. Kalau misalnya lebih ya tinggal atur sendiri. Ini kita akan coba ya. Oke, ini mungkin belum dicoba. Ini ingat jangan lupa powernya. Menyala ya. PC menyala, tapi kita belum tahu karena kita belum tes di display di monitor apakah dia nyala dengan normal. Tapi kita lihat dulu sejauh ini sih dia hidup normal ya. Ini sudah mulai kelihatan RGB-nya guys. Looks-nya sudah looks gaming lah ya. Oke, kalau misalnya dia nyala seperti ini terus, sepertinya sih aman ya, karena kalau PC yang bermasalah itu biasanya kalau waktu pas menghidupkan beberapa saatnya dia langsung mati, atau mungkin kendala di RAM atau di pemasangan komponen lainnya yang belum pas. Oke, sampai sejauh ini sih sudah aman. Jadi sekarang kita akan tes pakai gini ya. Kita tes pakai monitor dulu. Kalau sudah sip aman, berarti kita bisa rapikan kabel manajemennya dan juga kita finishing. Oke, kita pasang ke monitor. Oke teman-teman, ini kita sudah akan memasang monitor. Jadi ini monitornya yang tadi, kemudian ini sudah komponen-komponen semua sudah, kabel manajemen juga sudah kita rapikan juga tadi. Sekarang kita tinggal tes gitu ya. Oke, kita akan coba ini. Jadi VGA nya kita coba, kita pakai HDMI nya. Kalau ini berhasil, dia akan masuk ke BIOS gitu ya. Ini monitornya sudah hidup belum ya? Kita coba langsung hidupkan saja.
Ya karena belum ada sistem operasinya OS-nya, jadi kita belum bisa masuk ke Windows ya. Jadi kita coba masuk ke BIOS dulu. Kita masuk ke BIOS, apa ya, delete atau nah, ini artinya kita sudah berhasil teman-teman. Jadi kita teman-teman bisa lihat, nah ini RAM-nya 16 GB, berarti sudah terpasang dengan baik semua. CPU sudah terbaca. Ya, semuanya sudah ya, teman-teman bisa dilihat. Ini untuk setting-setting BIOS-nya, teman-teman bisa setting-setting dengan keperluan teman-teman sih. Jadi ini sekarang tinggal kita install Windows-nya aja, sistem operasinya di SSD-nya. Jadi sudah bisa dipakai dengan normal nih. Jadi dia itu macOS Falcon itu ya, 256 GB, dan juga harddisknya sudah terbaca. Ini harddisknya 1 tera, ini SSD-nya 256 GB. Oke, sudah aman teman-teman. Tinggal kita pasang install Windows-nya, dan ini bisa kita rapikan, kita bisa finishing gitu ya. Jadi itu saja sedikit tutorial kita merakit PC teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting selama teman-teman mengikuti manual booknya, buku panduannya, teman-teman bisa merakit PC dengan aman, dengan baik gitu ya. Selama teman-teman mengikuti selalu buku panduannya, pasti dijamin aman. Langsung seperti ini. Dan untuk install ulang Windows mungkin kita akan buatkan video tersendiri ya, tutorial cara menginstal Windows, atau via video short kita nanti. Teman-teman silahkan tunggu kalau teman-teman juga perlu tahu cara menginstal Windows yang bagus juga seperti itu. Jadi itu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Silakan kalau teman-teman suka silahkan di subscribe, like, dan kalau komen juga bisa teman-teman, bisa kita saling berbagi dan bisa di share ke teman-teman yang lain supaya video-video kita juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, itu dulu, sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Ini mau ya itu.